Yang pertama, latar belakang. Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merencanakan kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan adanya teori belajar akan memberi kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang dilaksanakan. Banyak telah ditemukan oleh teori belajar yang pada dasarnya menitik beratkan ketercapaian perubahan tingkah laku setelah proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses integritas peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bentuk yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses peroleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemalihan dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membentuk peserta didik agar dapat belajar dengan baik, Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Yang berikut pengertian teori belajar behaviorisme. Behavior dalam psikologi atau juga disebut behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian terjadi melalui integrasi dengan lingkungan. Teori ini dapat dipelajari secara sistematis dan dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan dari seluruh keadaan mental. Behaviorisme atau aliran perilaku, juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara alamiah tanpa melihat peristiwa filosofis internal atau pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik, seperti tindakan, dengan proses yang diamati secara pribadi, seperti pikiran dan perasaan. Menurut teori belajar tingkah laku, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku seseorang. Yang berikut tokoh teori behaviorisme. Dalam perkembangannya ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme, di antaranya yang pertama Ivan Petrov Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Yang kedua Edward Thomricker tahun 1874 sampai 1949. Yang ketiga John B. Watson. Yang keempat Charles Hull. Dan yang kelima Edwin Guthrie. Dan yang keenam Burrhus Friedrich Skinner. Yang berikut adalah tujuan pendidikan dari behaviorisme.
Tujuan pembelajaran dalam teori behavioristik ini ditekankan pada penahanan pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan menataan kondisi yang ketat dan penguatan perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Kurikulum behaviorisme. Teori behaviorisme melihat bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku. Seseorang telah dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Teori behaviorisme ini mengakui pentingnya masukan input yang berupa stimulus dan keluaran output yang berupa respon. Pembelajaran behaviorisme meningkatkan mutu pembelajaran jika dikenalkan kembali penerapannya dalam pembelajaran. Berdasarkan kompetennya, teori ini relevan digunakan dalam pembelajaran sekarang ini, terutama pada kurikulum 2013. Penerapan teori belajar behaviorisme mudah sekali ditemukan di sekolah. Ada juga metode dalam behaviorisme. Salah satu contoh penerapan atau metode dalam teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melihat pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Penelitian Sapurto 2015 menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan HP pada saat jam pembelajaran berlangsung. Dalam teori behaviorisme, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramaikan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang yang terlihat dalam tingkah laku tertentu karena telah mempelajari atau menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Kedudukan siswa dalam behaviorisme. Teori belajar behavioristik juga mengajarkan siswa bagaimana menghadiri masalah dan menghadiri situasi yang dapat menyebabkan mereka menjadi bermasalah di masa depan mereka. Siswa perlu belajar menangani situasi dengan hati-hati, logis, dan rasional. Yang berikut, peran guru dalam behaviorisme. Peran guru pendidikan agama Kristen. Pengertian peran itu secara umum ialah pengaruh besar terhadap tindakan yang ingin dilakukan oleh seorang individu dalam rangka menyerahkan bimbingan dan menentukan seseorang pada suatu pilihan yang mendasari tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pemahaman di atas, maka peran guru pendidikan agama Kristen bukan hanya memberikan pengajaran dan bimbingan di bidang pendidikan agama Kristen kepada peserta didik, tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengembangkan dan menumbuhkan iman, sikap, dan tindakan sesuai dengan kesaksian Alkitab di dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Guru merupakan sentral dalam kegiatan pendidikan dan harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tersebut. Guru selain mengajarkan ilmu pengetahuan juga sebagai pengganti orang tua di sekolah siswa. Guru umum sangat berbeda dengan guru pendidikan agama Kristen, di mana guru PAK harus mampu menanamkan nilai-nilai etika Kristiani kepada peserta didiknya. Hal itulah yang menjadi letak perbedaan guru PAK dan guru umum. Yang berikut,
sumbangsi aliran tersebut bagi PAP. Pada manusia, behaviorisme memiliki sumbangsi bagaimana mendidik anak atau merubah perilaku, sedangkan keberatan yaitu diurutkan adalah behaviorisme terlalu mekanis yang diberatkan sebagai sebuah mesin reaksi. Namun behaviorisme telah mengawali sebuah psikologi yang berdiri sebagai sebuah ilmu. Implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran atau studi pada anak yaitu menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Adapun prinsip-prinsip implikasi teori belajar behaviorisme sebagai berikut. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon. Yang ketiga, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Respon akan semakin kuat jika reinforcement atau baik positif maupun negatif ditambah. Proses belajar menurut teori behaviorisme ini adalah hubungan stimulus dan respon. Dengan demikian, agar pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Guru hendaknya memiliki jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar peserta dapat memberikan respon yang diharapkan. B. Guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan oleh peserta didik. C. Guru perlu memberikan reward yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didiknya. D. Guru hendaknya segera memberikan umpan balik secara langsung sehingga si pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Ada 6 strategi pengkondisian operan yang digunakan untuk meningkatkan perilaku teori belajar behaviorisme yang diinginkan, yaitu pertama, memilih penguatan yang efektif. Yang kedua, membuat penguatan menjadi bergantung dan tepat waktu. Yang ketiga, memiliki jadwal untuk penguatan. Yang keempat, pertimbangan untuk membuat kontrak. Yang kelima, gunakan pengetahuan negatif secara efektif. Yang keenam, gunakan arahan dan pembentukan. Yang berikut ada beberapa langkah yang digunakan guru untuk mengurangi perilaku anak yang tidak diinginkan, seperti mengganggu teman, memonopoli diskusi kelas, bersikap sok atau pada guru. Yang pertama, gunakan penguatan diferensial. Dalam penguatan diferensial, guru memperkuat perilaku yang lebih pantas atau perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak tersebut. Yang kedua, hentikan penguatan. Tanpa disengaja, guru memberikan penguatan positif yang justru membuat perilaku peserta didik yang tidak diharapkan semakin terpelihara. Yang ketiga, hilangkan stimulus yang diinginkan. Jika menghentikan pemberian penguatan tetap tidak berhasil meningkatkan respon diharapkan, penghilangan stimulus yang diinginkan harus dilakukan oleh guru. Yang keempat, hadirkan stimulus yang tidak disukai. Jenis stimulus yang tidak disukai dan paling umum digunakan guru adalah teguran verbal serta disertai dengan kerutan dahi atau kontak mata. Dari pembelajaran di atas dapat kita simpulkan bahwa teori behaviorisme ini adalah perilaku manusia yang dapat dijelaskan dan dapat dipahami melalui observasi objek terhadap respon dan stimulasi eksternal tanpa memasukkan elemen-elemen internal seperti pikiran atau perasaan. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku dan menganggap bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulasi dan respon.